Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Amelia dengan NIM 220171444, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori resepsi sastra dan penerapannya, pragmatik sastra, dari mata kuliah Pengantar Pengkajian Kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati, SSM Hum. A. Pendekatan pragmatik sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dalam khasanah pemahaman karya sastra yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural. Sebab pendekatan struktural ternyata tidak mampu berbuat banyak dalam upaya membantu seseorang dalam menangkap dan memberi makna karya sastra. Banyak segi lain yang diperlukan untuk lebih menjelaskan makna karya sastra. Untuk dapat menangkap segi-segi lain itu, para pakar mengemukakan sebuah pendekatan baru, yaitu pendekatan pragmatik. B. Teori resepsi sastra. 1. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Di sini pertama-tama dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukharovsky dan Vodicka. Teori Mukharovsky terhadap karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Maka oleh Mukharovsky dipertahankan pendirian karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi dalam perkembangan ide Mukharovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Ide-ide Mukharovsky digarap lebih lanjut dan dikonkretkan oleh muridnya Felix Vodicka. Konsep yang sangat penting dalam teori Vodicka ialah konkretisasi. Konsep ini sesungguhnya berasal dari seorang ahli sastra Polandia, Roman Ingarden. Ingarden mengemukakan pendapat bahwa karya sastra mempunyai struktur yang objektif, yang tidak terikat pada tanggapan pembaca, dan yang nilai estetiknya pun tidak tergantung pada norma-norma estetik pembaca yang terikat pada masanya. Di sini, Vodicka berselisih paham dengan Ingarden. Bagi dia, kebebasan pembaca jauh lebih besar, tidak hanya secara konkret dan faktual, tetapi juga secara prinsip. Vodicka berpangkal pada pertentangan karya seni sebagai artefak dan sebagai objek yang estetik yang telah dikembangkan oleh Mukharovsky. 2. Konsep dasar sastra. Dalam definisi sastra, karya sastra itu karya yang bersifat imajinatif, yaitu bahwa karya sastra itu terjadi akibat kekuatan imajinasi manusia hingga tercipta suatu dunia baru yang sebelumnya belum ada. Menurut Pradopo, tahun 1994 halaman 59, karya sastra adalah karya seni, yaitu suatu karya yang menghendaki kreativitas. Karya sastra adalah alat bagi manusia untuk menemukan seluk-beluk eksistensinya dalam kehidupan. Sebuah karya sastra memberi kemungkinan yang terbaik bagi manusia sebagai homo signifikan, pemberi makna. Di antara genre sastra yaitu puisi, prosa, dan drama, genre prosa khususnya novel yang dianggap paling dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial dan banyak digunakan sastrawan sebagai wadahnya untuk lebih bebas mengekspresikan kehidupan sosial suatu masyarakat dan lebih luas menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan. 3. Pengertian resepsi sastra. Dalam kritik sastra dikenal beberapa pendekatan-pendekatan untuk melakukan penelitian karya sastra. Pendekatan-pendekatan itu adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, pendekatan antropologis, pendekatan ekspresif, pendekatan mimesis, pendekatan pragmatis, dan pendekatan objektif. Selanjutnya, Ratna pada tahun 2008 halaman 71 mengemukakan bahwa pendekatan pragmatislah yang memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Pendekatan ini berhubungan dengan salah satu teori modern yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu teori resepsi sastra. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia sudah punya hubungan dengan pembaca. Teks memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Junus tahun 1985 halaman 104.
Resepsi sastra memiliki kaitan dengan sosiologi sastra karena keduanya memanfaatkan masyarakat pembaca. Menurut Ratna, tahun 2009 halaman 168, kaitan resepsi sastra dengan sosiologi sastra terjadi dengan masyarakat biasa, dengan pembaca konkret, bukan dengan masyarakat yang terkandung dalam karya sastra atau intrinsik. Dalam penelitian, resepsi dibedakan menjadi dua bentuk. A. Resepsi secara sinkronis dan B. Resepsi secara diakronis. Bentuk pertama meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Sekelompok pembaca misalnya memberikan tanggapan baik secara sosiologis maupun psikologis terhadap sebuah novel. Bentuk resepsi yang lebih rumit adalah tanggapan pembaca secara diakronis sebab melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Penulisan resepsi secara diakronis dengan demikian memerlukan data dokumenter yang memadai. Metode pendekatan resepsi sastra mendasarkan diri bahwa karya itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jaus, apresiasi pembaca pertama terhadap karya sastra akan dilanjutkan dan diperkara melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Pradopo tahun 2003 halaman 185. Metode penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam 3 pendekatan, yakni 1. Pendekatan resepsi sastra secara eksperimental, 2. Penelitian resepsi sastra melalui kritik sastra, 3. Penelitian resepsi sastra secara intertekstual. Pendekatan intertekstual dapat dilakukan dengan beberapa langkah. 1. Penyalinan, penyaduran, penerjemahan. 2. Pembacaan berulang-ulang. 3. Membandingkan dan menilai teks-teks yang berbeda dengan teks lainnya. 4. Memberi makna pada teks-teks yang berbeda. Penelitian skripsi resepsi pembaca terhadap cerpen Remon karya Kaji Tojiro menggunakan pendekatan eksperimental karena penelitian memberikan teks cerpen, lalu memberikan pertanyaan melalui kuesioner untuk dijawab oleh responden, dan terakhir tanggapan atau jawabannya dianalisis oleh peneliti. Ratna tahun 2008 halaman 165 mengemukakan secara definitif resepsi sastra berasal dari kata reciper atau Latin, reception Inggris yang berarti sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi didefinisikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respons terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pradopo tahun 2003 halaman 206 bahwa resepsi sastra adalah estetika atau ilmu keindahan yang mengacu kepada tanggapan atau resepsi pembaca karya sastra dari waktu ke waktu. 4. Dasar-dasar teori resepsi sastra. Buku Resepti Estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isar. Ada 3 dasar faktor cakrawala harapan yang dibangun pembaca, yaitu 1. Norma-norma genre terkenal teks yang diresepsi, 2. Relasi implisit dengan teks yang telah dikenal dari periode sejarah sastra yang sama, 3. Kontradiksi fiksi dengan kenyataan. Ada 3 macam pembaca. 1. Pembaca sesungguhnya, 2. Pembaca implisit, 3. Pembaca eksplisit. Jauss tahun 1970. 5. Teori resepsi sastra Jauss. Hans Robert Jauss menjadi pemikir yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi. Jauss dan Isar sama-sama memandang bahwa penafsiran bukan sebagai penemuan makna objektif atau makna yang tersembunyi dalam teks. Nuryatin tahun 1998 halaman 133. Kata kunci dari konsep yang diperkenalkan Jauss adalah resepsionis Wirkungsästhetik atau estetika tanggapan dan efek. Menurutnya, pembacalah yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya sastra. Pembaca dalam kondisi demikianlah yang mampu menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah, sastra, dan estetika. Resepsi sebuah karya dengan pemahaman dan penilaiannya tidak dapat diteliti lepas dari rangka sejarahnya seperti yang terwujud dalam horizon harapan pembaca masing-masing. Baru dalam kaitannya dengan pembaca, karya sastra mendapat makna dan fungsinya.
Menurut Jaus tahun 1983 halaman 13 yang menjadi perhatian utama dalam teori resepsi adalah pembaca karya sastra di antara jalinan segitiga pengarang, karya sastra, dan masyarakat pembaca. Pembaca mempunyai peranan aktif bahkan mempunyai kekuatan pembentuk sejarah. Dalam pandangan Jaus tahun 1983 halaman 12, suatu karya sastra dapat diterima pada suatu masa tertentu berdasarkan suatu horizon penerimaan tertentu yang diharapkan. Metode resepsi didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa karya sastra sejak awal kemunculannya selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Apresiasi pembaca pertama terhadap suatu karya sastra akan dilanjutkan melalui tanggapan-tanggapan dari pembaca berikutnya. Jaus tahun 1983 halaman 14. 6. Teori resepsi sastra Isar. Wolfgang Isar tahun 1926 sampai 2007 adalah salah seorang pakar ilmu-ilmu sastra berkebangsaan Jerman yang terkenal dengan teori respons pembaca atau reader response theory. Kritik Isar terhadap teori sastra adalah selama ini yang menjadi pusat perhatian sastra adalah maksud penulis, makna sosial, psikologi, kontemporerisme, pengertian historis teks atau cara di mana teks dibangun. Namun jarang terjadi kritik yang menyatakan bahwa teks hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Hemat Isar, inti pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara strukturnya dan penerimaannya. Itulah mengapa teori fenomenologi seni telah menarik perhatian bahwa kajian terhadap karya sastra tidak hanya menyangkut teks yang sesungguhnya, tetapi juga tindakan-tindakan yang terkait dalam menanggapi teks itu. 7. Teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung sejak abad 10, 11, 12, 14, zaman Kartasura, Surakarta awal, dan seterusnya. Karena itu, analisis sastra secara reseptif perlu dilakukan. Teori resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson di dalam artikel Linguistics and Poetics. Buku resepsi estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jaus pada tahun 1970, Siegfried J. Schmidt tahun 1973, Rian Segers pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Het Lezen van Literatuur, dan pada tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Resepti Estetika. Pada tahun itu juga Hans Robert Jaus menulis buku Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics. Pada tahun 1985, Umar Junus menulis buku Resepsi Sastra. Resepsi sastra Jawa disesuaikan dengan pengalaman, latar belakang, dan tujuan pembaca atau resepsi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.